Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kembali kita boleh bertemu di dalam program kita, komitmen kita, di mana selama 14 hari kita akan mengalami kapsul iman sebagai suplemen iman, agar supaya akan membawa kita dan juga tentunya memberi kita kesempatan untuk mengalami semua yang menjadi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan tentunya suplemen iman ini akan bermanfaat dan memberikan kita imunitas rohani supaya kita bisa lebih baik dan kita bisa lebih sehat. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Pada kesempatan ini saya juga mau sampaikan, ini adalah hari yang ke-12, Kamis tanggal 2 April 2020. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kekuatan dan kita boleh menikmati semua apa yang Tuhan bisa izinkan, dan biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada kesempatan hari yang ke-12 ini, Bapak Ibu sekalian, kapsul iman kita akan kita baca, ya. Ini sudah ada, ya. Ini hari yang ke-12, tinggal 2 hari lagi saya akan ambil. Dan kapsul iman kita yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan baca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Puji Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 1 Tawarikh 16 ayat 23 ini dikatakan, nyanyilah bagi Tuhan, hai bumi, ya, setiap hari siarkanlah kabar gembira bahwa Ia telah menyelamatkan kita. Penting, Bapak Ibu sekalian, untuk kita renungkan bagaimana kita tahu Tuhan yang sudah berinisiatif, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang sudah lebih dulu membuktikan kemurahan yang bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini juga, kita yang sudah membaca lewat kapsul iman kita yang pertama, 1 Tawarikh 16 ayat 23, jelas dikatakan bahwa bagaimana Tuhan punya kerinduan supaya seluruh bumi ini setiap hari bisa menyampaikan kabar baik, ya, bahwa Dia Allah, Dia Tuhan yang sebenarnya sudah menyelamatkan bumi ini, dunia ini. Kita bicara jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa. Dan ini menyangkut seluruh keberadaan manusia di permukaan bumi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan ada hal yang menarik dari 1 Tawarikh 16 ayat 23. Kalau kita baca dari ayat ini, dikatakan di situ bagaimana kita segenap bumi untuk kabarkan. Ya, kata kabarkanlah ini dalam bahasa Ibrani memakai kata bausa. Ya, kata bausa. Artinya, ya, secara urufiah dan sederhana dikatakan ini membawa kabar baik atau pemberita kabar baik. Ya, jadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita manusia yang ada di dunia ini, apalagi kita tentunya sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita ini diberi tanggung jawab. Kabarkanlah, bausa, jadilah orang-orang yang membawa berita kabar baik, ya. Dan sehingga dari apa yang kita sampaikan kepada dunia ini, apa yang kita beritakan kepada dunia ini, di mana di situ juga merupakan satu tanggung jawab dari kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 68 ayat 11, ya, punya korelasi dari apa yang dikatakan dari 1 Tawarikh 16 ayat 23. Dikatakan bahwa bagaimana orang yang dikategorikan pembawa kabar baik itu, ya, yang menyampaikan berita kabar baik itu di segenap bumi, di seluruh dunia ini. Mazmur 68 ayat 11 bicara jelas, Tuhan yang menyampaikan sabda, artinya Tuhan yang mempunyai firman. Kabar baik itu adalah milik Tuhan sendiri, adalah pribadi Tuhan sendiri.
Kemudian dikatakan dari Mazmur 68 ayat 11, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara besar. Haleluya. Jadi kita yang diberi tanggung jawab untuk membawa kabar baik itu yang berasal dari Tuhan, ya, sebagai tanggung jawab iman kita untuk menjadi pemberita, pembawa kabar baik itu, dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 11, kita ini seperti tentara yang besar. Bahasa Ibrani memakai kata saubal, kata tentara yang besar. Artinya secara rupiah adalah orang-orang yang sanggup berperang atau satu pasukan tempur. Haleluya. Jadi kita ini sebagai anak Tuhan, ketika kita diberi kesempatan untuk menjadi pembawa kabar baik, ya, untuk membawa berita dari Allah sendiri, ya, kita ini seperti tentara yang besar. Artinya orang-orang yang sanggup berperang, seperti pasukan yang mau bertempur. Nah, sebagai orang-orang yang dipercayakan pembawa kabar baik ini, tentunya kita sudah dipersiapkan menjadi prajurit-prajurit ilahi, sehingga kita siap menghadapi apapun, ya, ketika Tuhan izinkan kita ada di medan peperangan, kita ada di dunia ini, dengan segala sepak terjangnya, dengan segala godaannya, dengan segala intimidasi, propaganda, provokasi dunia ini. Kita ini beri tanggung jawab sebagai pembawa kabar baik, ya, sebagai pembawa kabar baik bangsa. Kita ini dikategorikan sebagai tentara yang besar. Mazmur 68 ayat 11. Dan kalau kita dikategorikan sebagai tentara yang besar, sebenarnya kita ini orang-orang yang sanggup untuk berperang, ya, sebagai satu pasukan tempur. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini hal yang membanggakan kita semua kalau kita diberi kesempatan dan kepercayaan, tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik, ya. Kita ini dipersiapkan sebagai orang-orang yang sanggup untuk berperang, menghadapi apapun yang ada di dunia ini yang memang Tuhan bisa izinkan untuk kita ada di medan pertempuran yang ada hari-hari ini yang harus kita hadapi. Puji Tuhan. Kemudian dari 1 Tawarik 16 ayat 23 ada juga satu kalimat yang dikatakan, ya, di bagian akhir, ya, dikatakan hari demi hari, ya, atau dari hari ke hari. Itu dikatakan, ya, bagaimana kita harus mengabarkan kabar baik ini dari hari ke hari. Yang dimaksud dengan kata dari hari ke hari ini, perlu kita renungkan bahwa sebagai pemberita kabar baik, sebagai seorang yang dipersiapkan untuk siap dan sanggup bertempur di medan peperangan di dunia ini bukan hanya dikhususkan bagi para nabi-nabi di zaman dulu, ya, sebagai pemberita kabar baik yang menyambung apa yang menjadi isi hati Tuhan, sebagai pembawa firman Allah, ya, bukan hanya di zaman Yesus Kristus atau di zaman rasul-rasul atau di zaman orang-orang kudus, ya, para orang-orang yang Tuhan pakai dengan ajaib, dengan hebat, ya, di zaman yang lalu. Tapi kata hari demi hari atau dari hari ke hari ini diterjemahkan dengan kata yome dalam bahasa Ibrani. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang terjadi terus-menerus selama atau seumur hidup kita. Jadi dari hari ke hari ini adalah satu tanggung jawab iman yang Tuhan berikan untuk kita menjadi pemberita atau pembawa kabar baik, adalah kita ini dikategorikan sebagai tentara yang besar atau orang-orang yang sanggup berperang. Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan dari hari ke hari, yome, terus-menerus selama atau seumur hidup kita yang Tuhan izinkan setelah kita mengenal Dia sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Juru Selamat kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam Dictionary of Bible dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian, time, day, year, in the lifetime. Ya, jadi ini waktu dari hari
dia pindah ke tahun, kemudian itu di dalam lifetime kita, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Dari waktu ke waktu, Tuhan izinkan untuk kita menjadi orang-orang yang siap dan sanggup berperang sebagai tentara ilahi yang Tuhan sudah perlengkapi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, karena bagaimanapun kita harus mengetahui bagaimana hari ke hari kita, ya, dari sejak kita mengenal Yesus Kristus, bahkan semenjak kita dihadirkan Allah di tengah dunia ini, kita bertanggung jawab seumur hidup kita, selama kita diizinkan hidup di dunia ini, kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang dipersiapkan menjadi tentara surgawi untuk betul-betul memberitakan kabar baik ini. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan dari hari ke hari ini, kalau kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 24 dan 25, itu dikatakan demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kemunculan. Kenapa kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, oleh Allah kita, untuk menjadi pemberita kabar baik, untuk betul-betul dipersiapkan menjadi orang-orang yang sanggup berperang, atau kita sebagai pasukan bertempurnya Tuhan untuk menghadapi segala serangan yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang bisa membuat orang-orang lengah, orang-orang tertipu, orang-orang menjadi korban dari setiap apa yang menjadi siasat kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu tahu bahwa kita sudah dipersiapkan dari hari ke hari, seumur hidup kita, ya, sepanjang kita ada di dunia ini, selama, ya, bagaimana Tuhan berikan kita satu kesempatan untuk ada di dunia ini. Ya, kita betul-betul paham. Kenapa? Karena kita harus tahu setiap hari yang kita lalui, day by day dalam hidup kita, seperti Mazmur 118 ayat 24 katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, ya. Untuk itu marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita, karena Tuhan beri kita keselamatan. Dan memang Tuhan yang memberi kita kemujuran. Bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur 118 ayat 24 dan 25 dikatakan begini, inilah hari yang ditentukan Tuhan, marilah kita rayakan dengan gembira. Dan dikatakan juga ayat 25, kami mohon Tuhan, selamatkanlah kami, berilah kami kemenangan. Ya, puji Tuhan. Ada terjemahan lain katakan, kata berilah kami kemenangan ini, berilah kami kemakmuran, berilah kami keberhasilan. Bahkan kata berilah kami kemenangan ini, atau dikatakan di dalam terjemahan umum, berilah kami kemunculan, Bapak Ibu sekalian, dalam Dictionary of Bible dikatakan makes progress in success and profitable. Ya, puji Tuhan. Ya, bagaimana orang yang dipersiapkan menjadi tentara Allah untuk membawa atau menjadi pemberita kabar baik yang datang dari Tuhan sendiri, ya Bapak Ibu sekalian, di sepanjang hidupnya dari hari ke hari, dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pasukan yang siap bertempur, ya, dengan keadaan di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan membackup dia. Untuk itu dari hari ke hari sepanjang hidup kita, every day, ya, Alkitab katakan, ya, a time, day, year, in the lifetime. Ya, kita harus bersungguh-sungguh melakukan tanggung jawab ini. Kenapa? Karena kita di backup oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang tentukan hari-hari yang kita akan lalui dan jalani. Tuhan yang beri kesempatan di setiap hari itu kita menjadi pembawa kabar baik, menjadi seorang yang dikategorikan tentara yang siap atau sanggup berperang. Kenapa? Karena kita sudah di backup, ya, kita sudah diberi proteksi oleh Tuhan sendiri, bahkan jaminan oleh Tuhan sendiri. Ya, Dia akan selamatkan kita dari hari ke hari, bahkan Dia beri kita kemenangan
ya, dia beri kita kemujuran, ya, make progress in success and profitable. Itulah yang Tuhan sudah siapkan. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih bersungguh-sungguh, lebih serius kita dengan Tuhan, karena kita tahu kita diberi tanggung jawab untuk menjadi orang yang dipercayakan membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, dan memang kita sudah dipersiapkan untuk hidup. Sepanjang hidup kita dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang sanggup untuk berperang, sebagai prajurit-prajurit yang siap bertempur. Karena kita tahu Tuhan membackup kita, ya, di hari demi hari yang kita lalui dan jalani sebagai pemberita kabar baik ini. Kita di backup dengan kehidupan yang betul-betul diberkati Tuhan, ya. Kita diberi kemenangan, kita diberi kemujuran, bahkan Tuhan akan lakukan segala sesuatu seperti yang difirmankannya. Make progress in success and profitable. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya akan bawa kita untuk melihat bagaimana kapsul yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ada di kapsul yang kedua, ya, puji Tuhan. Biar ini menjadi suplemen iman kita di hari yang ke-12, Kamis 2 April 2020, Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup, ya, dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya, ya. Ini agak lebih serius, kita harus renungkan Bapak Ibu sekalian, tapi dengan rendah hati kita merespon kebenaran firman Allah ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menikmati hari-hari yang baik dalam hidup kita, ya. Ada korelasi dengan kapsul yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian, di mana kita di setiap hari sepanjang hidup kita, seumur hidup kita menjadi orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk membawa kabar baik. Nah, kita juga di hari-hari ini kita akan melihat sebagaimana 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, kalau kita mencintai hidup dan kita mau melihat hari-hari yang baik, ya. Bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini katakan, orang yang mau menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja, Bapak Ibu sekalian, dari ayat 1 Petrus 3 ayat 10, ada kata mengalami dari ayat ini. Ya, kata mengalami itu ada di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sebenarnya. Ya, kalau di dalam terjemahan umum dikatakan bagaimana kita melihat hari-hari yang baik. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bagaimana kita mengalami hari-hari yang baik. Yang dimaksud dengan kata mengalami hari yang baik itu terjemahan Yunaninya memakai kata oida. Ya. Yang dimaksud dengan kata oida itu artinya kita telah melihat, kita telah mengetahui dan menerima, ya, apa yang kita akan alami. Ya. Artinya kata mengalami itu, ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu memakai kata oida dalam bahasa Yunani, yang artinya kita telah melihat sama dengan terjemahan umum, ya. Kemudian dikatakan kita mengetahui dan kita menerima. Artinya orang yang mengalami hari-hari yang baik itu orang yang melihat faktanya seperti apa. Dia mengetahui peristiwa itu dan dia menerima apa yang harus dia lakukan, ya, apa yang memang harus dia dapatkan. Ya, itulah orang yang mengalami hari-hari yang baik. Artinya dia melihat, mengetahui dan menerima hari-hari yang baik itu. Dictionary of Bible katakan begini, to experience any condition and anything. Ya, to experience any condition and anything. Artinya, ini pengalaman hidup kita dalam segala situasi dan kondisi dan dalam segala hal, dalam apa saja, ya,
to experience any condition and anything. Itulah yang dimaksud dengan mengalami. Oida, kita mengalami hari yang baik, kita sudah melihat itu, kita mengetahuinya dan menerimanya. Itulah hari-hari yang baik yang dijamin Tuhan sebagai pengalaman kita dalam hidup bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ayub pasal 36 ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika mereka menurut kepada Allah dan berbakti kepadanya, mereka hidup damai dan dan makmur sampai akhir hayatnya. Sekali lagi saya akan bacakan Ayub 36 ayat 11 sebagai referensi ya dari apa yang kita akan alami. Kita melihat, mengetahui dan menerima hari-hari yang baik, to experience any condition and anything ya, di dalam referensi ayat Ayub 36 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jika mereka menurut kepada Allah dan berbakti kepadanya, mereka hidup damai dan makmur sampai akhir hayatnya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, inilah jaminan Tuhan bagi orang-orang yang hidup ya dengan mengalami hari-hari yang baik. Ya, dia akan lihat bagaimana sampai akhir hidup mereka. Ayat 36 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka akan hidup dalam damai dan makmur, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi ini jelas juga dari 1 Petrus 3 ayat 10. Orang yang akan mengalami oida, melihat atau mengetahui atau menerima ya pengalaman hidupnya dengan apa yang Tuhan siapkan, sebagaimana dalam ayat 36 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka akan hidup makmur, mereka akan hidup dalam damai sampai akhir hidup mereka. Harus punya syarat. Orang yang seperti apakah? 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, orang yang menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan, ya, orang yang menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang menipu atau hal-hal yang dusta? Dalam terjemahan Yunani memakai kata dolos, ya, bukan doulos, tapi dolos. Ya, yang dimaksud dengan dolos ini penuh kepalsuan atau punya cara hidup yang licik. Bahkan dari dolos ini ada kata deleaso yang punya korelasi, artinya memikat dengan satu niat. Ya, jadi orang yang punya gaya hidup sebagai pendusta atau yang memiliki cara hidup yang dikategorikan dolos di sini atau deleaso adalah orang yang hidupnya penuh kepalsuan, ya? Punya cara hidup, gaya hidup yang licik dan punya motif untuk memikat orang dengan melakukan segala macam cara. Nah, ini harus kita hindari, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, memang mungkin ya kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit memang, ya. Situasi-situasi yang ada kalanya kita perlu menguras energi, kita perlu mengeksplor sumber daya kita. Tapi janganlah melakukan hal-hal yang permisivisme, ya. Kita menganut paham menghalalkan segala cara, ya, karena kita sudah di backup Tuhan sebenarnya, ya. Kita pasti akan menikmati hidup ini, mengalami hari-hari yang baik, ya. Oida, kita telah melihat, kita mengetahui, bahkan menerima, mendapatkan apa yang baik, ya, dengan pemahaman to experience any condition and anything. Artinya kita punya pengalaman nanti dalam segala situasi dan kondisi, dan dalam segala hal, apa saja Tuhan akan izinkan. Karena Ayub 3 ayat 11 katakan, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kita menurut kehendak Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, maka kita akan hidup damai, kita akan makmur,
sampai akhir hidup kita. Makanya mempraktekkan hidup dengan cara yang menipu, hal-hal yang mendustai, penuh kepalsuan dan kelicikan, bahkan memiliki motif untuk memikat orang dengan tujuan untuk menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan segala apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang kita anggap kita hebat, ya. Hal-hal yang sebenarnya harus kita hindari sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan punya cara yang terbaik. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita terjebak dalam praktek-praktek hidup yang menjauhkan kita dari hidup yang mengalami hari-hari yang baik. Ya, kalau kita mau mencintai hidup ini, seperti 1 Petrus 3:10 katakan, lakukanlah hal-hal yang seperti Tuhan mau. Jangan kita mempraktekkan cara hidup, perilaku, tabiat yang penuh dengan kelicikan, tipu muslihat, ya, kepalsuan, motif-motif yang memikat, menjerat orang-orang yang dengan maksud dan tujuan supaya kita punya keuntungan. Walaupun ada kalanya kita merugikan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, menggadaikan harga diri kita sendiri. Bahkan bukan hanya diri kita, keluarga, gereja, bahkan semua hal sampai Tuhan, ada kalanya kita dengan sengaja melakukan hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Hanya karena kita sendiri tidak bisa menjadi orang-orang yang mampu untuk hidup dengan cara yang Tuhan mau. Padahal Tuhan jamin, Ayub 36 ayat 11, kalau kita hidup menurut kehendak Allah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, kita berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dengan damai dan makmur sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita punya kapsul yang ketiga, kapsul yang terakhir di hari yang ke-12, Kamis 2 April 2020. Lukas 21 ayat 36. Inilah kapsul yang ketiga, suplemen iman kita. Puji Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalian kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kata berdoa ini memakai kata deomai. Ya, secara umum kata ini artinya dalam terjemahan Yunani deomai, aku telah meminta atau aku telah memohon. Ya, itu bagian dari apa yang menjadi sifat dari doa kita. Kita meminta atau memohon, deomai. Tapi ada akar kata yang punya korelasi dari deomai ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu memakai kata deo. Ya, apa yang dimaksud dengan kata deo? Kata deo ini artinya mengikatkan diri. Artinya kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mengikatkan diri. Bukan sekedar kita telah meminta atau bermohon, tapi sebenarnya kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Ada ayat yang baik, Bapak Ibu sekalian, di Mazmur 18 ayat 31 dan 33. Ya, ini punya korelasi dengan apa yang dimaksud dengan kita mengikatkan diri kepada Allah. Mazmur 18 ayat 31 dan 33 katakan begini. Ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Ya, ini menyangkut dengan janji Tuhan kepada doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-33 itu juga dikatakan dari Mazmur 18 ini bahwa dialah Allah
yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa kita ini bukan sekedar kita meminta atau memohon, diomai. Tetapi ada satu kata yang bagus sekali yang perlu kita tahu, yaitu punya korelasi dengan kata berdoa ini, yaitu kata Deo. Dan kata Deo ini artinya kita mengikat, kita terikat dengan Tuhan lewat apa yang sudah Dia janjikan. Nah, jadi Mazmur 18 ayat 31 dan 33 ini jelas ya menunjukkan satu jaminan bagaimana kita mengikatkan hidup kita dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan lihat bagaimana jalan Tuhan yang sempurna dan janji Tuhan yang murni itu betul-betul akan menjadi bagian dalam hidup kita. Karena Mazmur 18 ayat 33 katakan, Dialah Allah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan supaya jalan kita menjadi rata. Artinya, doa yang kita bawa di hadapan Allah, yang kita doakan senantiasa, terus-menerus, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, bukan sekedar kita memohon atau meminta, tapi justru kita mengikatkan hidup kita dengan iman yang kita miliki, supaya kita akan terima bagaimana janji Tuhan yang murni itu, yang pasti ditepati, dan jalan Tuhan yang sempurna itu yang akan disiapkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Lukas 21 ayat 36 ini juga ada kalimat yang berkata, kita luput dari semua yang akan terjadi. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, semua hal yang bakal terjadi. Apa yang dimaksud dengan semua di sini? Ya, apa yang mengkategorikan itu semua? Ya, mari kita lihat terjemahannya. Kata semua ini dalam terjemahan Yunani memakai kata pas. Ya, pas. Yang dimaksud dengan pas adalah segala peristiwa atau semua keadaan yang akan terjadi kepada setiap orang. Itulah pas. Ya, yang dimaksud dengan kata semua itu bukan hanya sekedar situasi, kondisi, atau peristiwa yang terjadi saja, tapi ini menunjukkan ya keterkaitan dengan orang yang akan alami. Jadi dikatakan ini segala peristiwa atau semua keadaan yang akan terjadi kepada setiap orang. Dia akan dialami oleh setiap orang. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 50, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, konsep ini, kata semua ini dikuatkan. Ya, dikatakan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 50, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bukankah aku sendiri, bukankah Tuhan sendiri yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadikan pas, yang menjadikan segala peristiwa, semua keadaan yang akan dialami oleh setiap orang. Begitulah kata Allah atau kata Tuhan kita. Jelas Kisah Para Rasul 7 ayat 50 memberi penguatan kepada apa yang sudah disampaikan Tuhan lewat Lukas 21 ayat 36, bahwa semua manusia dengan segala hal yang menjadi kejadian, peristiwa, keadaan, kondisi, dan situasi yang dia alami, ya itu juga Tuhan tahu.
ya, bahwa Tuhan mengerti, Tuhan paham apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh setiap orang. Secara khusus tentunya anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Kita juga bagian daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Tapi kita tahu, kita yang berdoa senantiasa, kita yang sungguh-sungguh berdoa, kita yang berdoa bukan sekedar meminta dan memohon, tapi kita berdoa dengan mengikatkan hidup kita secara iman kepada jalan Tuhan yang sempurna dan janji Tuhan yang murni itu, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Inilah 3 kapsul yang bisa saya sampaikan ya di dalam hari yang ke-12 tanggal 2 April 2020, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kiranya kapsul-kapsul ini akan menjadi suplemen iman sehingga memberi manfaat kepada kita semua secara imunitas rohani kita untuk lebih baik dan lebih sehat, ya. Dan pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, mari kita berdoa. Berdoalah bukan sekedar meminta dan memohon, tapi berdoalah dengan mengikatkan hidup kita secara iman kepada Yesus Kristus, karena kita tahu janji Tuhan itu murni dan jalan Tuhan itu sempurna. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang baik, kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Pada kesempatan ini Tuhan, dari jam 00 sampai jam 24, tanggal 2 April 2020, Hamba berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati setiap pribadi lewat apa yang menjadi profesi mereka, yang menjadi karir, pekerjaan, tugas, dinas, bisnis, usaha, sekolah, kuliah, bahkan semua yang membawa cita-cita mereka kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau tolong. Engkau tolong buat sukses, buat berhasil, buat mereka luar biasa, sehingga mereka semua boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan berkati dengan kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan. Berkati dengan semua hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan di setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga semua jemaat-Mu dimanapun berada, di hari-hari yang mereka hadapi Tuhan, dengan keadaan-keadaan yang diizinkan Tuhan. Tuhan mau berdoa, segala sesuatu yang bisa dialami dan sudah terjadi, kami berdoa bersama-sama bersepakat, biarlah Tuhan tetap beri kekuatan, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri ketaatan, bahkan Tuhan memproteksi, melindungi dan menyertai senantiasa, sehingga jemaat-Mu Tuhan akan terhindar dari segala macam hal yang bisa terjadi. Secara khusus akan terhindarkan dari setiap keterjangkitan, penularan dari virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan beri kekuatan, kesanggupan, kedamaian dan sukacita dalam hidup mereka. Bahkan kehidupan mereka bersama dengan keluarga yang ada di rumah, biar mereka bersekutu dengan penuh kasih sayang, mereka bersekutu dengan penuh keharmonisan, mereka bersekutu menikmati berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk semua kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur di sepanjang hari ini Tuhan, hari Kamis 2 April 2020, segala sesuatu yang baik, yang luar biasa kami akan alami
karena Tuhan pasti melakukan sebagaimana janji-janjimu yang murni, yang pasti Engkau nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu yang selalu setia berharap kepada Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada kita semua, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, tetap ya kita selalu bersabar dengan semua keadaan. Kita tetap juga mau melakukan hal-hal yang tentunya memberi kita satu kesempatan untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau apa saja yang memang mungkin diharuskan kita ada dari rumah. Dan biar kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, kita yakin campur tangan Tuhan akan lebih luar biasa. Terlebih kesempatan kita berada di rumah, mari Bapak Ibu, ambil waktu bersama keluarga, buat segala sesuatu menjadi indah, rukun, damai, harmonis. Bahkan kita lebih punya waktu untuk bersekutu bersama-sama. Ya, dengan Tuhan, kita naikkan segala pujian, penyembahan kita, doa kita, dan kita bawa semua untuk mengikatkan hidup kita dengan iman kepada Yesus Kristus, supaya kita akan nikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Saya dan Ibu Gembala selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan akan hadir di dalam setiap pribadi kita, bahkan di setiap keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.